Kalau kami ada di bulan Desember ini, kami sadar kami boleh melewati karena kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sudah selayaknya kami meninggikan namamu, mengucap syukur. Karena kami sadar di tengah dunia yang sungguh tidak bisa diandalkan, hanya Engkau saja yang bisa diandalkan. Dan lebih dari itu, kami bukan hanya dipelihara, tetapi Kau menjamin untuk kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Dunia mengatakan 2023 adalah tahun yang gelap, tetapi bagi anak Tuhan tidak ada tahun yang gelap, semuanya terang. Tidak ada tahun-tahun kesulitan, karena Tuhan yang menjamin, memelihara, dan membawa kami kepada rencana Allah sebagaimana yang dijanjikan. Masa depan penuh pengharapan. Dunia tidak bisa mempengaruhi janji Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk memasuki tahun 2023 tidak lagi mengandalkan siapapun, hanya Engkau saja. Dan kami percaya Engkau yang kami andalkan tidak pernah mengecewakan. Itulah sebabnya kami mau membuka hati untuk menerima pesan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami di tengah dunia yang sungguh tidak menentu ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah sebab kami sudah menyediakan tanah hati kami yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati lewat pembacaan kebenaran dan uraian kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2022 akan berakhir dan memasuki tahun 2023. Kita harus evaluasi lewat satu topik firman Tuhan yang saya beri judul bermazmur. Iya, nah kenapa bermazmur? Karena bermazmur itu bagian ibadah yang seringkali diabaikan. Ya, kita lihat dulu. Kita harus flashback, lihat dulu apa yang ditulis dalam kitab Kejadian. Pasal 2, siapakah manusia? Ya. Kejadian 2, ayat 16 dan 17 saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah ini flashback dulu, siapakah manusia? Ya banyak sekarang ini paham, kemarin sudah saya singgung. Dunia ini sedang dipengaruhi paham New Age. Paham New Age itu bukan agama, New Age itu bukan organisasi, tapi paham. Paham New Age itu menekankan Tuhan itu kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan yaitu keputusan yang paling tepat. Jadi New Age berusaha untuk merubah Tuhan itu aku, pikirannya, logikanya, pandangannya, pendapatnya. Nah bagaimana dengan kita? Apakah pendapatku lebih utama dari firman Tuhan? Nah dari situ kita bisa menilai. Ternyata paham itu sudah meracuni semua orang lah. Bukan hanya sebatas generasi muda. Belum lama ini Magelang geger. Kenapa? Karena anak bungsu membunuh orang tuanya dan Mbak Yunya dengan sianida. Alasannya apa? Karena mau foya-foya. Menghabiskan uangnya orang tua, tidak mau maka dibunuh. Bisa bayangkan? Jadi logikanya hidup ini harus senang-senang itu sangat menguasai pikirannya. Sehingga membunuh orang itu bagi dia bukan sebuah dosa. Kita lihat, ini yang disebut paham New Age. Banyak anak muda itu banyak yang tidak mengenal Tuhan. Dia datang ibadah itu karena terpaksa, karena orang tuanya menyuruh. Tapi mengenal Tuhannya tidak ada. Nah inilah kejadian manusia jatuh dalam dosa itu membuat kondisi manusia itu rusak total. Ya kalau cari paham
ya paham aliran gereja tertentu itu mengatakan bahwa manusia itu rusak total, sehingga tidak mungkin bisa mengenal Tuhan itu dengan baik. Ya, nah kita melihat dulu. Akibat kejatuhan manusia tidak taat. Tadi yang saya bacakan Kejadian 2 ayat 16-17 itu tidak taat, maka manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saat makan itu juga maka kehancuran kehidupannya. Ya, yang pertama hubungannya jauh dengan Tuhan. Dulunya bisa komunikasi, tidak bisa. Berusaha cari Tuhan tapi tidak bisa. Ya, karakter jadi rusak, egois, aku, dominan. Nah, dan akhirnya endingnya mati menerima hukuman kekal. Nah, sekarang kita melihat dulu. Mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Itu tidak ada dalam kehidupan manusia setelah Adam dan Hawa. Maka munculnya animisme. Kemudian kepingin sakti, maka munculnya dinamisme. Nah, itu sumbernya dari mana? Setan. Jadi yang disembah pohon, batu, dan seterusnya. Setelah manusia tambah pintar, muncul agama-agama. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jadi hidup jangan ini, jangan ini. Tapi mengenal Tuhannya tidak ada. Tidak ada yang mengenal Tuhan dengan baik. Selalu kalimat moga-moga. Ya, moga-moga. Nah, mosok hidup kok moga-moga, tidak ada kepastian. Nah, di dalam Tuhan itu selalu pasti. Tidak ada moga-moga. Ya, nah, hubungan dengan Tuhan jauh. Kenapa? Tuhan itu suci dan manusia berdosa. Jadi ada tembok pembatas antara Allah yang suci dan kudus dengan manusia berdosa. Ada tembok pembatasnya. Sehingga tidak bisa. Ketemu Tuhan ini tidak bisa. Usaha apapun tidak bisa. Ya, akibatnya apa? Berusaha. Maka muncullah aliran isme-isme tadi di masa lalu. Sampai sekarang pun banyak lah. Cari pesugihan itu kan isme kan. Ya, sampai sekarang pun masih berlaku. Nah, itu konsep yang iblis berikan. Anda tahu, iblis itu tidak pernah memberi gratis. Pasti ada dampaknya. Tidak usah cerita banyak tentang hal itu. Kita orang Jawa itu sudah apalah dampak-dampaknya, anak keturunannya dan seterusnya. Pokoknya istilahnya itu minta ya korban lah seperti itu. Tidak ada setan itu gratis, yang gratis itu hanya Tuhan aja. Kemudian karakter rusak. Jadi Adam tidak mau disalahkan. Kan yang diperintahkan kan Adam toh. Itu wanita yang kau berikan. Nah, si wanita ya tidak mau disalahkan. Si ular tua. Jadi di situ kita melihat. Setelah kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, maka yang dominan apa? Aku. Aku harus disalahkan. Pendapatku paling benar. Wis sing salah. Nah, apakah dalam menjalani kehidupan orang percaya sepanjang tahun 2022 ini kita melihat. Dan endingnya mati hukum kekal, itu tidak usah kita bahas ya, menakutkan. Kita lihat ini aja. Dan karena begitu besar kasih Allah, maka firman ya yang pada mulanya adalah Allah bersama firman. Firman menjelma menjadi manusia. Jadi itu roh Allah itu, firman itu menjelma jadi manusia dalam pribadi Yesus. Ya, Yesus itu lahir itu tanpa hubungan seks. Kalau hubungan seks itu berarti kan ada benih pria, benih manusianya yang berdosa. Jadi tidak ada. Jadi bagaimana itu bisa hidup? Itu karena Roh Kudus. Jadi satu-satunya manusia tanpa dosa itu ya Yesus. Tujuannya apa? Ya, karena ini Tuhan kan adil. Ya, setiap orang yang salah kan harus dihukum. Maka harus ada korban yang tanpa cacat celah. Siapakah itu? Yesus. Kalau bangsa Israel digambarkan seperti anak domba Allah. Ya, itu gambarannya supaya dipahami oleh bangsa Israel. Tetapi secara umum itu adalah pengganti hukuman kekal itu
adalah Yesus. Jadi muncullah ayat itu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka diberikannya anaknya. Nah, kata anak ini seringkali juga dipertanyakan oleh orang yang tidak memahami tentang esensi keselamatan. Ya, mosok Tuhan kok punya anak, bapak ibunya siapa gitu. Ya, bidannya siapa gitu. Itu kan orang tidak ngerti. Jadi tidak usah didebat, rugi dewe. Karena kita diberitahukan Roh Kudus yang menerangi kita kan. Kalau mereka tidak punya Roh Kudus bagaimana bisa tahu? Jelas kan 24 jam pun tidak akan mudeng karena yang memberitahukan Roh Kudus. Dan kita bisa memahami karena Roh Kudus. Jadi tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak memahami, yang seringkali nyinyir ya, dengan mengatakan kalau Yesus itu anak. Nah, anak ini disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu anak laki ya, itu merupakan milik pusaka. Sangat berharga. Nah, itu adalah gambaran supaya bangsa Israel tahu paling berharga aja diberikan. Mosok yang tidak kurang berharga tidak diberikan. Itu sebetulnya dalam konteks budaya Israel Tuhan ngomong itu. Ya, jadi menerima, beriman kan? Nah, setelah beriman apa? Kita harus mau mati bersama Kristus. Baru bangkit. Apanya Pak yang mati? Akunya. Jadi selama aku belum mati, tidak akan terjadi perubahan hidup apapun. Padha wae, bahasa Jawane sami mawon. Uripe ora maleh. Nah, itu sami mawon. Logikanya dalam Tuhan itu terjadi transformasi, perubahan. Yang lama jadi baru. Maka bagaimana caranya? Kita harus rela mati. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, itu esensinya seperti itu. Hakikatnya dasar kekristenan itu seperti apa? Maka dia mau dibaptis. Nah, dibaptis itu hanya gambaran sebetulnya. Ketika masuk air sekian detik bangkit, itu artinya hidupmu yang lama sudah mati, dan ketika bangkit kamu menjadi manusia ciptaan baru. Seperti itu gambaran-gambaran sebetulnya. Lalu bagaimana kalau kita betul mengakui, aku sadar, aku ini manusia yang selalu salah. Maunya baik, tapi yang jahat yang selalu muncul. Yaitu Roma pasal 7 itu, Rasul Paulus sedang mengungkapkan siapakah manusia ini sebetulnya. Tidak mungkin bisa melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu bisa terjadi kalau manusia itu dituntun dan taat tunduk kepada Tuhan sebagai raja. Bukan aku lagi yang jadi raja. Nah, maka dari itu di akhir dari Roma pasal 7 itu, syukur dalam Kristus. Jadi siapa yang hidup dalam Kristus sungguh-sungguh, baru dia bisa mengatasi dosa. Aku dalam daging itu. Nah, itu disimpulkan dalam Galatia pasal 5. Ya. Manusia jasmani itu dikuasai, maka muncul manusia rohani. Nah, manusia rohani itu buah-buahnya jelas. Ditulis dalam Galatia 5 ayat 22. Jadi kekristenan seperti ini belum Desember, sehingga saya sengaja membawa firman ini, ya bukan saya tapi Roh Kudus yang mendorong untuk menyampaikan sebetulnya sejauh ini tahun 2022 yang kita lewati sudah 11 bulan ini, sejauh mana buah ketaatan hidup dalam Kristus itu nampak dalam diri kita. Itu yang namanya evaluasi kehidupan. Ya. Kalau kita ini betul-betul sepanjang tahun 2022 mencari Tuhan dengan baik dan benar, saya percaya apa yang Tuhan janjikan itu makin dekat. Karena setiap orang kita tidak tahu, kita ini sedang dibentuk bagian apanya. Ya, dibentuk mungkin dari cara pandang, cara berpikir, cara pandang, dan tingkah laku. Ya,
Itu yang dibentuk sebetulnya. Bagaimana itu bisa dibentuk? Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dengan baik dan benar. Lewat apa? Taat firman. Tidak ada cara lain. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita, pasti taat dong. Ya, kalau anak yang baik nganut sama orang tua, pasti taat sama orang tua kan. Tapi anak yang tidak nganut kan, selalu orang tua berkata sekian kata, anak berkata sekian puluh kata. Jadi merasa aku itu paling benar. Kita melihat kan realitanya, ya seperti itu. Orang yang percaya itu memang disebut anak, tapi anak itu baru sebatas teknon, bayi rohani. Ya, kemarin ya tidak salah. Ya, anak itu ditulis dalam Roma 8 ayat 16. Karena engkau anak, maka ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan roh itu bersama-sama dengan roh kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Lord, Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah Tuhan. Apakah kita menjadikan Yesus Tuhan atau aku tetap Tuhan? Dan Yesus pemenuh keinginanku. Itu sebetulnya yang menjadi pergumulan kehidupan orang percaya sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, ya bukan sepanjang masa. Sepanjang hidupnya, itulah sebabnya salah satu buah roh hasil ketaatan itu ada penguasaan diri. Pengendalian diri, itu yang penting itu. Ya, sebelum ngomong dipikir sih. Kan banyakan ngomong sih, kayak dipikir. Nah itu tidak ada pengendalian diri. Kenapa? Akunya masih jadi raja, bukan Yesus jadi raja. Pendapatku, pandanganku itu yang paling benar. Firman nanti dulu. Ya, sampai sini mulai jelas ya. Jadi sepanjang kita tidak mau mati, tidak mungkin ada kehidupan Kristus dalam hidup kita. Pak, ojo medeni, ya memang kebenarannya. Mari kita melihat dasar-dasar ayatnya. Ya. Nah sudah begitu, orang percaya ini dibingungkan dengan segala ajaran di tengah dunia Kristen, bukan dunia umumnya, dunia Kristen. Yang selalu ujung-ujungnya itu ngajari jaluk. Ya bener, anak jaluk bapak bener. Tapi sing dijaluk anak itu membahayakan atau tidak kan yang tahu bapak. Atau contoh aja itu paling mudah dan itu menjadi bahan perdebatan klasik adalah Matius 7 ayat 7 sampai 11. Apakah bapak dunia ya ketika anaknya minta roti diberi batu, dan apakah bapak di dunia ketika anaknya minta daging diberi ular? Kalau bapak di dunia aja memberikan yang terbaik bagi anaknya, apalagi bapak di surga. Nah orang berpegang seperti itu. Sekarang kalau dibalik, yang diminta anaknya bukan roti, tapi batu. Bapak yang baik kasih enggak? Nah ini yang enggak pernah dipikir sama orang Kristen itu. Jadi maunya minta-minta kudu dikasih, nek enggak nesu. Nek enggak Alkitab mau dibakar. Loh piye toh sing jadi raja itu siapa itu loh. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu baik. Tidak ada yang amin. Tanteni. Sering orang kan tidak mau, pokoknya yang baik ya menurut selera saya, itu baru baik. Nah dari sini kita mulai tahu kan. Jadi kalau dikasih contoh jelas banyak gitu, oh ya nek ngono sing dadi raja selama ini ya aku ya kudu Tuhan ya. Jadi menggunakan ayat itu, pertanyaannya kalau kita mending, ini aku mah beli mobil, beli rumah, beli apa, minta, bukankah Bapak itu baik? Tuhan ngomong itu yang kamu minta itu bukan hal yang baik, nah itu batu bisa mencelakakan kamu. Ya, seringkali orang salah paham seperti itu. Contoh klasik adalah Hizkia. Wah, ini aja saya diprotes sama pendeta. Khotbah di gerejanya. Saya memberi contoh ini.
nesu pendeta nih. Hizkia itu loh, Hizkia itu kan sakit Tuhan. Memalingkan wajah ke tembok, Tuhan bukankah aku gini jadi kaya nageh janji gitu. Tidak usah nageh, Tuhan itu berdaulat lah. Tidak mungkin lali dengan janjinya. Dan ketika diberi usia 15 tahun, apa yang dilakukan, hal yang baik atau buruk? Menceklakakan bangsa Israel. Sehat, pamer ke bondone karo Babel. Berapa tahun kemudian Babel sikat semua itu. Hal yang baik enggak? Jadi kadang-kadang kita ini kurang memahami isi hati Tuhan. Jadi mari kita masuk tahun 2023 ini dengan memahami isi hati Tuhan. Percayalah Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yakin enggak Tuhan itu berdaulat? Ya. Hidup taat adalah tinggalkan dan berbalik dari hidup lama jadi baru. Itu tadi. Aku ini harus kita salibkan. Kubur. Baru kita akan memiliki hidup yang baru. Di 2 Korintus pasal 5 itu 17 ayat itu jelas mengatakan, hidupmu yang lama harus berlalu supaya hidupmu yang baru muncul. Nah, hidup yang baru ini yang Tuhan nantikan. Nah, kalau Efesus 4 ayat 23 itu menjelaskan apa yang diperbarui Pak, rohnya dan pikirannya. Jadi yang menjadi pikir Tuhan manusia umumnya termasuk orang Kristen itu adalah pikirannya. Dan itu mudah ditunggangi setan. Karena setan tidak bisa masuk di sini. Jangan itu, Tuhan singkirkan setan di mulut saya, di hati saya. Mosok sih Roh Kudus sama setan mau ada tempat kamarnya berbeda-beda. Yang ngawur toh itu. Di logikanya itu loh, itu yang harus disingkirkan. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5 menjelaskan itu. Apa yang menjadi tembok penghalang adalah pikiran. Merasa pikirannya paling benar, pendapatnya paling benar, pandangannya paling benar. Itu yang menyebabkan manusia tidak bisa mengalami. Manusia Kristus ya, kalau masih di luar saya tidak membicarakan itu. Manusia dalam Kristus tidak mengalami. Tanpa sadar dia selama ini sepanjang aku jadi raja itu, dia sedang membangun tembok untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ya, ada ayatnya itu 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Jadi banyak orang berpikir sangat simpel, tapi tidak berpikir secara luas. Yang keempat, maka kalau kita mau mengalami itu semua, yang pertama terima Yesus, iman Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita, maka kita wujudkan itu dengan rela dibaptis secara selam. Itu adalah lambang hidupku yang lama sudah aku kubur, maka kita akan mengalami kebangkitan bersama Kristus yang bangkit. Nah, setelah itu proses. Hal-hal dalam hidup kita, pengaruh dosa itu kuat sekali. Itu kalau makin hilang, maka kehidupan baru muncul. Kehidupan baru apa wujudnya? Karakternya berubah. Nah, baru mengalami pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ayatnya jelas mengatakan Tuhan tinggal di surga. Sampai kapan? Pemulihan segala sesuatu seperti yang dikatakan para nabi. Para nabi mengatakan apa? Contoh sangat simpel itu adalah Ulangan. Ulangan itu kan kitab terakhir yang ditulis Musa. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Perhatikan firman dan lakukan itu dengan setia. Maka ayat 13-nya muncul. Yang mengatakan apa? Maka hidupmu akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Itu ayat 13. Ayat 15-nya menjelaskan. Kalau kamu tidak mau taat firman dan melakukan dengan tekun, maka 15 sampai 68 itu kutuk isinya. Artinya tidak usah dikutuk, manusia berdosa kan memang dikutuk. Tadi sudah saya jelaskan di awal itu, akibat dosa manusia itu, manusia jauh dari Tuhan, tidak bisa komunikasi dengan Tuhan, maka menciptakan Tuhan menurut logikanya.
Dan endingnya adalah kematian kekal. Jadi kita harus tahu ini sebetulnya. Dan kita juga harus mengevaluasi perjalanan Januari tahun 2022 sampai Desember tahun 2022 ini sejauh mana. Jangan menilai diri kita sudah baik. Yang bisa menilai itu pasangannya. Pasangan baik semua Pak. Ya lihat aja pembantunya, tanya pembantunya, juraganmu piye? Malah HP apa podo ae. Wes Pak, orang yang podo ae Pak, selot sadis Pak. Waduh celaka kita kalau seperti itu jadi orang Kristen, jadi batu sandungan itu namanya. Ya artinya kan tidak berubah itu. Kenapa? Akunya masih jadi tuan, jadi raja. Bagaimana bisa mengalami pemulihan? Jadi Roma 12 ayat 1 sudah selesai ini. Saya tidak panjang lebar karena saya mau mengajar bagaimana bermazmur. Roma 12 ayat 1 jelas ya, di situ sudah teksnya sudah saya tulis lengkap supaya tidak usah buka Alkitab kesuwen. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Kudus itu terpisah dan yang berkenan. Jadi hidup seutuhnya itu adalah tubuh ini, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, will itu di dalam jiwa, kemudian roh. Masih tidak kita terikat budaya-budaya yang sangat kuat itu. Jadi hidup seutuhnya itu adalah tubuh, datang sini ini menunjukkan kita ini komitmen menyerahkan tubuh kita. Tapi jiwa, kalau roh itu sebetulnya roh itu sudah ada pembimbingnya. Yang tadi saya singgung Roma 8 ayat 16. Roh itu tinggal bersama-sama dengan roh kita. Jadi dalam diri kita ini ada dua roh. Roh sebagai manusia dan Roh Kudus. Itulah pembimbing penuntun untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Jadi masa depan itu sudah ada bimbingnya, roh itu. Jadi bagian kita adalah jiwa. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini loh. Mau enggak taklukkan kepada kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, dan perasaan Tuhan. Ya, cinta pada Tuhan. Kemudian kudus itu artinya dipisahkan dari pengaruh konsep dunia, falsafah dunia. Kudus, ya kudus itu dipisahkan. Ya ada kamusnya di belakang Alkitab ini. Definisi kudus itu adalah dipisahkan dari hal-hal yang dunia. Itu kudus namanya. Ya, jadi kalau kita ini masih sama dengan dunia belum kudus kan? Ya akhirnya berkenan di hadapan Allah. Kalau berkenan pastilah Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Orang saya ditagih lah, Tuhan itu orang lali. Ya pasti digenapi. Ya, jadi kita melihat kan seperti ini. Ibadah itu adalah menyerahkan bukannya tubuhnya aja, tapi pikirannya kemana-mana. Wah, lawang burike kaya ini urung tak tutup. Waduh, mau nget lauk kayak kaya ini urung tak pateni. Waduh, pikirannya kemana-mana. Aduh, itulah manusia. Karena manusia diciptakan serupa gambaran Allah. Ya. Kalau Calvin ngomong manusia itu rusak total, ya enggak juga. Ya. Nah, kita ini kan ya Armenian ya terima, Calvin juga terima. Tapi tidak hanya Calvin saja, Armenian itu mengakui bahwa semua itu karya Roh Kudus. Ya, artinya GBI itu menerima paham itu yang baik dan benar. Tetapi buktinya GBI yang ya terima itu Calvin. Ya, apa buktinya? Dari semula telah kau tetapkan. Nah, itu ngambil Efesus pasal 4 ayat 1-2. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan. Itu kan predestinasi, itu Calvin konsepnya. Jadi tetap kita terima yang baik, yang tidak baik kita tidak terima. Kemarin Pak Dov sudah menjelaskan itu. Nah sekarang ini, salah satu bagian ibadah itu adalah bermazmur. Bermazmur itu seperti apa Pak?
bermazmur, kalau kita membaca Alkitab, kitab Mazmur itu kalau dibaca itu harus diiringi musik. Jadi bermazmur itu adalah menyampaikan isi hati Tuhan, bentuknya luas. Seperti ini misalnya. Permohonan, minta ampun atas dosa, minta tolong, menyatakan kesedihan, menyatakan kekecewaan, menyatakan pengharapan, dan paling utama kekaguman akan kasih kesetiaan janji-janjinya yang digenapi. Itu Raja Daud yang mengungkapkan, siapa aku ini Tuhan, sehingga engkau memikirkan bukan diriku sampai anak keturunan. Jadi artinya kalau kita hidupnya benar itu dijamin sampai anak keturunan. Siapakah aku ini Tuhan? Itulah Tuhan yang setia. Dan itu ditetapkan dalam Ulangan pasal 5 ayat 10. Sampai ribuan keturunan. Artinya kan turun-temurun sampai ribuan kan. Bagi orang yang mengasihi dan hormat pada Tuhan. Jadi ketaatan kita ini memberi jaminan kepada anak keturunan kita. Luar biasa ya. Sangat luar biasa, tidak perlu mikir warisan. Tidak perlu, percayalah. Setiap anak itu ada berkatnya sendiri. Nah, masalahnya anaknya ini mau cari Tuhan sungguh-sungguh enggak gitu loh. Nek enggak ngenteni warisan toh, warisan itu dalam sekejap hilang. Ya. Dan semuanya itu dinyanyikan atau diucapkan dengan iringan musik. Jadi ngomong kita nyanyi tadi, itu kan diiring musik. Nah itu sedang worship leader Mas Wayani sedang mengajak kekaguman betapa besar, how great Tuhan kau besar. Betul-betul kita menaikkan, mengakui Tuhan yang besar, itu pasti keluar dari dalam hati. Apa Pak keuntungan orang bermazmur? Ada kelegaan, imannya bangkit, pengharapannya kuat, tidak pernah patah oleh situasi kondisi. Nah, gimana Pak kalau hidup senang masalahnya akeh meneh? Ya nyanyi dong, bangun pagi nyanyi, mau tidur ya nyanyi. Lah Pak saya suaranya fales Pak, nyetel musik. Nah, nyanyi wis bengi Pak, ya wis ora ndak usah suaranya keluar, ya, dengarkan musiknya aja. Hayati itu tiap syair baitnya, Anda pasti akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena hampir semua lagu Kristen itu diciptakan karena pengalaman dia dengan Tuhan. Jadi kayaknya kita ini sedang dibawa mengalami seperti yang dialami si pencipta lagu. Jadi mazmur itu berguna sekali sebetulnya bagi kita. Jadi jangan sampai kita mazmur hanya dalam gedung, nanti di luar sudah tidak pernah. Ya, di luar hanya nonton drakor, nonton game. Sing seneng game itu sebelahnya orang bocah tok, wong tuwa ya seneng game. Aduh, piye ya. Jadi sebetulnya hari-hari terakhir kita ini, seperti saya ini kan hari-hari terakhir orang ngerti, esok awan bengi dipanggil Tuhan kan enggak ngerti. Hari-hari terakhir itu mendekatkan diri pada Tuhan, bangun hal-hal yang berguna. Sebab nanti dalam pemerintahan 1000 tahun damai itu kita memerintah di sana bersama Tuhan. Jadi apa? Enggak pernah bayangin loh. Kenapa enggak? Ya enggak mau tahu. Yang tahu itu adalah hari ini. Jadi bermazmur itu adalah mengucapkan kekaguman kita, permohonan. Kalau misalnya sedang putus asa, seperti Asaf itu kan putus asa. Tuhan itu mereka gemuk-gemuk, saya ini tiap hari ada masalah. Itu kan Asaf. Tapi ayat terakhir dari Mazmur 73 ini, di surga dan di bumi tidak ada yang seperti engkau, hanya engkau saja Tuhan yang aku harapkan. Nah itu artinya kan mengenal Tuhan. Akhirnya kembali mengenal siapa Tuhan itu. Jadi buah ibadah sejati ini adalah ini yang pertama, akibat dosa asal, hubungan jauh dengan Tuhan, berusaha cari Tuhan tidak bisa, karakter jadi rusak, dan kalau mati hukuman kekal menantinya. Nah buah ibadah sejati, hubungan dengan Tuhan makin intim enggak?
Hubungan kita dengan Tuhan makin intim enggak? Tuhan dan Anda yang tahu. Yang dua, makin hidup dalam kehendak-Nya. Yesus sebagai Raja, Tuhan, atau aku sebagai Tuhan, dan Yesus pemenuh keinginanku. Yang ketiga, makin mengasihi, hormat, dan percaya kepadanya. Pemain musik silahkan naik. Mari kita evaluasi perjalanan rohani kita sepanjang tahun 2022, supaya ketika kita masuk tahun 2023 bersama Kristus, kita akan melakukan hal-hal yang besar. Sudahkah sebagai anaknya hidup dalam kehendak-Nya? Kalau betul hidup dalam kehendak-Nya, pasti taat firman. Kalau betul kita taat firman, menghasilkan perubahan hidup yang baru. Mari kita angkat roti yang merupakan lambang tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Dan tentunya saya akan tunggu bagi yang masih membuka lembaran karena agak mengalami kesulitan produksi pabrik. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti atau hosti sebagai lambang tubuh Kristus yang terpecahkan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kembali kami boleh diberi kesempatan untuk mengalami Engkau secara pribadi. Kami tidak mau melakukan ini karena kebiasaan, tapi dengan iman, keyakinan bahwa sesungguhnya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau tidak tinggalkan hidup kami sendirian, tapi Engkau tinggal di dalam diri kami. Kalau Engkau menyatakan diri-Mu Tuhan, maka tubuhku yang tidak sehat menjadi sehat. Kami merasakan kami ini tidak sendirian, tetapi ada keluarga Allah yang menopang, mensupport dengan doa-doa. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau mengenal Engkau dari kata orang. Kami mau mengalami kasih-Mu secara nyata. Kami mau mengalami tuntunan bimbingan-Mu lewat firman. Dan tentunya kami mau Engkau mengampuni dosa salah kami. Sebab kami sadar kami ini adalah debu tanah yang cenderung untuk selalu jatuh kembali di dalam asal kami. Tetapi kuasa-Mu yang memberi kami kemampuan untuk memiliki kuasa, penguasaan diri, mengatasi keinginan daging kami. Sehingga akhirnya hidup kami makin hari makin serupa dengan gambaran-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi garam, memberi dampak bagi orang lain. Karena mereka melihat pribadi Kristus nampak dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau terima anggur yang merupakan gambaran darah Yesus yang mengampuni, menyucikan dosa salah kami, yang semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Tetapi kami juga percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan seluruh sakit penyakit. Karena kami komitmen mau menjadikan tubuh kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Setelah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya bukan hanya mengampuni dosa salah kami, tetapi Engkau juga menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami tidak memandang apa yang dokter katakan, tapi kami memandang akan kuasa-Mu, mujizat-Mu yang tidak terbatas, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama.
Oleh sebab itu kami mau minum anggur yang merupakan lambang darah Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikmati kehadirannya. Rasakan kehadirannya. Terima kasih Tuhan. Kau melihat hati kami. Sungguh kami komitmen. Hidup kami adalah milik-Mu, bukan milikku sendiri. Engkaulah yang menjadi raja yang berdaulat atas hidup kami. Bukan aku dan keinginanku, pikiranku, pendapatku yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Tapi firman-Mu itu yang menjadi suluh dan pelita bagi langkah kaki kami. Bawa kami, tuntun kami, bimbing kami untuk masuk dalam seluruh kehendak rencana-Mu yang mulia. Supaya lewat hidup kami boleh menjadi kesaksian. Hidup kami membawa dampak yang positif. Dan tentunya semuanya bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berdaulat untuk atas hidup kami seutuhnya, tubuh jiwa roh kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu. Kami terima semua ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, setelah Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir, sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Baik yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan apapun juga jenisnya, baik yang di dalam kota maupun keluar kota. Kami tahu sebagai anak Allah, maka kami punya pengawal yaitu malaikat yang akan menghalau roh maut, roh kecelakaan yang menghadang di jalan. Sehingga akhirnya kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan akhiri ibadah pagi ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang mulia. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.